Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh kasih sukacita Tuhan. Puji syukur hari ini kita dapat bertemu kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia. Dan saya Bernard Marita akan menemani Romo Yakin dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Yakin yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai juga Ibu Marita. Halo para pemirsa, para pendengar Oase Rohani Katolik. Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin, puji Tuhan Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Bacaan diambil dari kitab kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti bakal, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikan gambar sehakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap
telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Markus yang akan disampaikan oleh Romo Yakin untuk kita semua. Kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Juru Selamat kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dari perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh orang itu keluar.
Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, seraya berkata, Talitakum, yang berarti, Hai anak, aku menyuruh kamu bangun. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yakin untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, melalui bacaan Injil atau bacaan-bacaan hari ini, kita mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana sejarah keselamatan yang disiapkan Allah bagi kita. Dari awal, Allah telah mempersiapkan hal itu demi keselamatan kita semua. Allah tidak menghendaki kematian kita, Allah tidak menghendaki kebinasaan kita karena dosa, tetapi Allah menghendaki agar kita selamat, kita mencapai kehidupan. Maka sejak awal, Allah tidak pernah menciptakan hal-hal yang buruk. Yang diciptakan Allah hanyalah kebaikan semata. Tetapi karena dengki dikatakan dalam bacaan pertama sangat jelas, karena kedengkian itulah iblis atau setan akhirnya menjerumuskan kita. Atau kita pun akhirnya karena dengki, karena iri, kita akhirnya membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, dan akhirnya kita pun tidak merasa puas dengan kehidupan kita, dan menjadi ingin lebih, dan lebih, dan lebih. Dan caranya mungkin ada yang dengan cara yang baik, cara yang benar, tetapi juga tidak sedikit cara yang instan, cara yang mau cepat, sehingga akhirnya timbullah konflik-konflik di antara manusia, di antara setiap ciptaan. Itulah yang melahirkan dosa, karena setiap orang pasti tidak mau mengalah satu sama lain. Maka pada saat itulah maut masuk ke dalam dunia. Tetapi dalam bacaan kedua sangat jelas bagaimana akhirnya kita diingatkan kembali. Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kasih karunia Allah sudah kita terima melalui keselamatan yang dicurahkan pada diri Kristus yang tersalib. Maka kita boleh percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mengapa kita tetap berbuat baik? Mengapa kita tetap berdoa? Mengapa kita harus bersolider dengan sesama? Itu merupakan anugerah atau ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik, kita berdoa, kita berbagi, bersolider dengan sesama, bukan tujuannya agar kita selamat. Tidak. Berbeda dengan agama-agama lain, kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka, perbuatan baik kita itu adalah sebagai bentuk syukur dan kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Sehingga akhirnya bukan dengan keterpaksaan bahwa saya harus berbagi, saya harus berbuat baik, tetapi karena saya bersukacita karena keselamatan itu, kehidupan yang saya terima ini, dan kehidupan nanti yang di masa mendatang, sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita pun hanya perlu menanggapi undangan kasih Allah itu. Dan dengan begitu akhirnya kita pun boleh merasakan kegembiraan dalam hidup ini. Hidup ini tidak lagi menjadi beban,
karena kita wajib melakukan yang baik, wajib melakukan hal yang berguna bagi sesama, tetapi ini merupakan hak kita sebagai anak-anak Allah yang perlu kita kita bagikan kepada sesama. Maka hal baik yang kita lakukan itu merupakan hak, bukan kewajiban. Karena kita adalah anak Allah, karena kita sudah diselamatkan, maka dengan sukacita saya juga berbagi kebaikan, mengikuti Allah kita yang adalah Bapa kita. Ingat, melalui peristiwa salib, kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diselamatkan. Itulah sebabnya sangat jelas dalam Mazmur tanggapan, pemazmur mengatakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas." Artinya, kita yang dalam tradisi gereja, pada saat Yesus meninggal, wafat di salib, Yesus itu dimasukkan dalam neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus itu adalah manusia yang tidak melakukan dosa sama sekali, tetapi sekaligus manusia yang paling berdosa. Kenapa? Karena Yesus menanggung dosa kita semua, dan upah dari dosa adalah maut. Maka, karena Yesus adalah orang yang menanggung dosa-dosa kita, menjadikan dia menjadi manusia yang paling berdosa, maka Yesus masuk ke neraka paling bawah. Tetapi, karena kuasa kasih Allah, Yesus mampu menghalau, bahkan mengalahkan kuasa maut. Itulah sebabnya dalam tradisi gereja, kita percaya bahwa Yesus pada hari ketiga bangkit dari kematian, sambil membuka pintu-pintu gerbang, pintu penjara maut, membebaskan orang-orang sebelum zaman Yesus. Itulah yang dalam gereja disebut sebagai peristiwa neraka geger. Artinya, Yesus datang ke neraka dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu dosa sebelum zamannya, orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang belum mengimani Kristus. Maka, atas dasar itulah kita percaya bahwa orang-orang sebelum zaman Yesus saja terselamatkan, apalagi kita, orang-orang yang percaya, mengimani, dan mengikuti teladan Yesus. Maka, kita pun diajak untuk berani mengungkapkan iman itu dengan perbuatan-perbuatan baik, mengikuti teladan dari Kristus sendiri, saudara sulung kita. Sehingga akhirnya, rahmat kehidupan, rahmat keselamatan yang sudah dipersiapkan Allah sejak semula dapat juga kita nikmati, baik dalam kehidupan di dunia ini dan nanti menjadi sempurna, menjadi paripurna pada kehidupan kekal di surga. Itulah pembahasan antara bacaan pertama, bacaan kedua, dan Mazmur tanggapan. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana caranya menghilangkan rasa kedengkian, rasa iri di dalam diri kita, Romo? Iya, yang paling mudah adalah bagaimana kita menyadari akan kasih karunia, akan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita merasa cukup, kita tidak lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang sekitar kita. Kok mereka lebih cantik, kok mereka lebih kaya, kok mereka lebih baik, kok mereka lebih. Pada saat kita bertanya hal itu, membanding-bandingkan diri kita dengan sesama, maka timbul rasa tidak suka, rasa ingin lebih. Pada saat itulah kita mulai berkompetisi. Dan kompetisinya itu pun bisa saja diawali dengan atau dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak baik. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita dicintai, kita berharga di mata Tuhan, kita sungguh-sungguh dapat menyadari rasa syukur itu. Dari rasa syukur itulah akhirnya kita merasa dimampukan
untuk berani mensyukuri anugerah-anugerah yang kita terima selama ini, dan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa kedengkian, dosa iri hati. Seperti itu. Terima kasih Romo. Romo, apakah karena kasih karunia Tuhan yang begitu baik kepada kita, sehingga kita dapat berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang lain, Romo? Iya, pada prinsipnya kita adalah manusia atau makhluk yang mencontoh. Kita baru bisa mencintai kalau kita belajar atau kita pun pernah dicintai. Maka yang paling utama adalah bagaimana anugerah cinta itu kita terima dari Tuhan sendiri. Cinta dari Tuhan yang hadir melalui orang tua kita, melalui orang-orang yang mendidik kita, orang-orang yang tulus mencintai kita. Dari situ akhirnya kita menyadari bahwa kita pun berharga, kita dicintai, dan kita belajar apa arti cinta, sehingga kita dapat pula mencintai dengan tulus, dengan penuh. Seperti itu. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan pertama dan kedua hari ini, Romo? Iya, bagaimana akhirnya kita menyadari kasih karunia Allah yang telah menebus kita, yang telah mengangkat kita dari perbudakan dosa menuju keselamatan kehidupan kekal sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Maka, sebagai wujud syukur kita akan karya keselamatan yang telah kita terima, maka kita berbuat baik, mengikuti teladan hidup Kristus sendiri. Kita melakukan perbuatan baik itu bukan berdasarkan kewajiban dan keterpaksaan, tetapi berdasarkan kegembiraan karena kita sudah diselamatkan. Sehingga akhirnya melalui kegembiraan tersebut, kita pun merasakan hidup yang bahagia, tidak terbebani. Dan kita pun pada saat melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan kegembiraan, maka kita boleh percaya bahwa kita, sebagaimana Rasul Paulus katakan, kita melengkapi kekurangan-kekurangan dari orang-orang kudus. Dan nanti kelebihan orang kudus pun akan melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Seperti itu. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi kedua setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih bersama Anda, Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia, dan saya Bernadette Marita, akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Yakin untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Ya, baik Ibu Marita, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, pada permenungan kedua ini diambil dari bacaan Injil. Tadi bacaan Injil yang dibacakan itu sebenarnya Injil singkat. Ada Injil panjang, itu berasal dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dalam Injil yang panjang dikisahkan ada dua penyembuhan. Penyembuhan dari seorang ibu yang sudah menderita pendarahan. Dan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sedangkan penyembuhan kedua adalah bagaimana Yesus membangkitkan anak gadis dari Yairus, pemuka agama, kepala rumah ibadat. Dari dua kisah ini kita belajar
wanita pada saat itu dipandang sebelah mata, apalagi wanita yang mengalami sakit, khususnya sakit terkait dengan pendarahan, maka dianggap sebagai orang yang najis. Begitupun dengan kematian. Kematian itu dianggap sebagai kutuk. Maka entah perempuan yang menderita pendarahan ataupun kematian itu dianggap sebagai upah dari dosa. Maka kita belajar bagaimana sebagaimana perempuan yang mengalami 12 tahun penderitaan karena pendarahan itu, seharusnya kalau dalam budaya Israel, budaya Yahudi pada saat itu, mereka harus disingkirkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini sangat berbeda. Dia berani datang kepada Yesus dan mengatakan, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Kita bisa belajar bagaimana iman akan kasih Allah itu sungguh-sungguh diwujudkan oleh wanita ini. Wanita ini tahu bahwa dirinya itu tidak pantas, tidak layak, bahkan harus diasingkan. Tetapi dia berani datang bertelut kepada Yesus. Hal yang sama dalam hidup kita. Terkadang kita merasa dalam hidup ini saya sudah berdosa. Bahkan melakukan dosa yang sangat berat, dosa yang tidak pantas dilakukan oleh manusia umumnya. Maka sangat jelas hukuman sosialnya adalah kita mungkin harus disingkirkan, kita dicap sebagai pendosa, kita dicap sebagai orang-orang yang tidak pantas bersosialisasi dengan orang-orang lain. Misalkan sebut saja dosa-dosa besar, sebut saja misalkan dosa-dosa entah terkait dengan pembunuhan, terkait dengan aborsi, atau terkait dengan hubungan seksual di luar nikah. Tetapi ingat, semakin kita berdosa, semakin kita sakit, kita semakin perlu datang kepada Kristus yang menyembuhkan kita. Justru pada saat kita sadar bahwa kita berdosa, jangan kita lari dari Tuhan, tetapi hal yang paling utama adalah bagaimana kita datang, bertelut, dan dengan iman yang sungguh-sungguh mengatakan, asal aku bertobat, aku boleh percaya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni aku, akan menyembuhkan aku dari keberdosaan. Sehingga akhirnya kita pun pelan-pelan juga kembali merasakan kasih Allah, merasakan pendampingan dari Tuhan. Maka hal yang paling utama adalah jangan sampai pernah kita lari dari Tuhan karena kita merasa kita tidak pantas, kita tidak layak, kita berdosa. Kalau dikatakan tidak ada orang yang pantas, tidak ada orang yang layak, semua orang berdosa. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana keberanian kita untuk bertelut memohonkan rahmat pengampunan dari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dan dengan begitu akhirnya dia merasakan kasih Allah dan mulai memberikan kesaksian yang nyata dalam hidupnya dengan mengikuti Kristus. Justru orang-orang yang paling berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan besar, yang mau diterima kembali, mau dimanusiakan kembali, pasti memiliki kesaksian, memiliki cinta yang lebih besar. Sama seperti perumpamaan yang pernah diungkapkan Yesus dalam Injil yang lain. Orang yang berhutang 100 dinar dengan orang yang berhutang 1000 talenta. Pada saat hutangnya dilunaskan, pasti yang berhutang lebih besar itulah yang akan jauh lebih mencintai. Maka kita pun dalam pesan yang Injil pertama ini diajak untuk menyadari keberdosaan kita, kesalahan kita, tetapi bukan menjadikan kita merasa bahwa saya
sudah jauh dari Tuhan, tetapi kita diajak untuk berani hadir, hidup kembali dalam hadirat kasih-Nya yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan melalui bacaan yang kedua, Injil singkat yang kita dengar, kita juga belajar bahwa yang namanya iman bisa saja diungkapkan bukan dari orang yang mengalami sakit atau keberdosaan itu, tetapi juga melalui orang-orang yang tulus mencintai kita. Sama seperti Yairus, kepala rumah ibadat. Posisi kepala rumah ibadat pada zaman itu sangat terhormat, sangat tinggi. Tetapi kita bisa bayangkan bagaimana dikatakan Yairus itu berlari tersungkur di depan kaki Yesus. Kita bayangkan seorang kepala rumah ibadat dengan menggunakan jubah, dia kalau berlari harus menarik jubahnya dan tersungkur di depan kaki Yesus, artinya dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya demi imannya akan kasih Allah. Dan bukan tujuannya demi dirinya sendiri, tetapi demi anak yang dia cintai. Maka pesan Injil yang kedua adalah, kalau kita melakukan kebaikan, tujukanlah itu bukan demi diri kita sendiri, tetapi pertama dan utama demi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Orang-orang yang kita cintai atau akan kita cintai ke depannya. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan, pengorbanan, usaha-usaha, kerja keras kita, itu berbuah rasa syukur, rasa puas, karena kita melihat orang yang kita cintai itu juga mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, bahkan kehidupan. Sebagaimana anak gadis berusia 12 tahun ini, yaitu anak Yairus. Seperti itu, pada saat kita berani melakukan itu demi cinta kita kepada sesama, maka daya pengorbanannya pun juga akan jauh lebih besar, akan jauh lebih kuat. Motivasinya pun juga akan semakin memiliki dorongan yang luar biasa. Seperti itu dari saya. Terima kasih Romo. Romo, seperti apa sikap rendah hati yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita tunjukkan, Romo? Ya, dengan mudahnya kita bisa mengambil contoh, kalau kita berdosa, ya minta ampun, datang menerima sakramen tobat. Menyadari bahwa saya berdosa, saya butuh bantuan, seperti itu. Sama seperti contohnya, kalau saya sakit dan saya nggak bisa mengobati diri saya sendiri, saya mau datang ke dokter. Maka, kalau kita sadar bahwa saya sakit, saya berdosa, datanglah ke Romo untuk menerima sakramen tobat. Datanglah dalam perayaan Ekaristi, walaupun merasa tidak pantas, tidak layak, coba rasakan dan resapi. Sadari bahwa Allah sungguh mencintai kita. Allah memberikan Kristus, putranya yang terkasih untuk kita semua. Kalau Allah saja berani mengorbankan Kristus demi keselamatan kita, maka kita boleh percaya cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sehingga akhirnya kita juga tergugah untuk menerima sakramen tobat, bertelut, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, menyerahkan segala kenajisan kita itu kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan bisa mengambil dan membuang kenajisan itu, dan kita pun boleh merasakan sukacita, pembebasan dari beban-beban dosa, beban-beban kenajisan yang kita jalani ini. Seperti itu. Terima kasih Romo. Romo, apa hal termudah yang dapat kita lakukan untuk memulai sikap memperhatikan nasib sesama, Romo? Ya, paling mudah adalah bagaimana kita belajar berbagi, bersolidar dengan orang-orang yang kita cintai lebih dahulu. Artinya, yang namanya berbagi, mencintai, itu tetap dimulai dari keluarga kita. Keluarga menjadi sekolah pertama dan utama
dalam belajar akan kasih Allah. Sebagaimana Yohanes Paulus II katakan, melalui sekolah iman, sekolah dalam keluarga itulah iman kita akan kasih Allah sungguh-sungguh terwujud. Bagaimana kita merasakan perhatian, cinta dari keluarga kita, sehingga akhirnya kita memiliki harapan untuk berani juga berbagi dengan sesama, memberikan diri kepada orang-orang yang dicintai, yang kita cintai, yaitu keluarga kita. Melalui harapan itulah kasih kita semakin bertumbuh, sehingga kasih itu sungguh-sungguh berbuah dalam tindakan-tindakan nyata. Pada saat kita terlatih untuk sungguh mencintai keluarga kita, memperhatikan keluarga kita boleh percaya bahwa kita pun juga pelan-pelan dimampukan untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang di luar keluarga kita, sesama kita yang ada, yang kita jumpai setiap hari. Dari situ pelan-pelan juga akan semakin berkembang, sehingga akhirnya kita memiliki hasrat atau memiliki keinginan untuk senantiasa berbagi kasih Allah. Kita tidak lagi merasa nyaman dengan kenikmatan atau kehidupan kita sendiri, tetapi kita senantiasa selalu tergugah untuk berbagi kepada sesama. Sehingga akhirnya pada saat melihat kebahagiaan, sukacita, senyuman dari orang-orang yang kita perjuangkan, orang-orang yang kita berikan kasih, kita pun akhirnya merasakan kegembiraan, menyadari makna hidup kita, tujuan hidup kita, yaitu untuk juga menyelamatkan sesama, karena kita masing-masing dipanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Seperti itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Diosesan Antonius Yakin Cita Mulia dan saya Benadet Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yakin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putramu. Semoga kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih. Sehingga pada saat akhirnya nanti, kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sama Romo. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.